usolli sunnatul ihram raq'ataini lillahi ta'ala. Jelas? Dia pakai dulu baju ihram, dia sudah lepas pakaiannya semua, baru menghadap kiblat. Salat sunnah apa? Ihram. Usolli sunnatul ihram raq'ataini lillahi ta'ala. Bisnya setelah dia salam, bisnya nunggu di depan masjid, nunggu sebelum dia masuk Mekah ini. Jelas? Begitu selesai sholat, dia doa dulu, ya Allah jadikan saya punya haji mabrur ya Allah, mabrur 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 ya Allah, jangan saya sampai khilaf ya Allah, melanggar apa haram-haram haji ya Allah, ya Allah. Nah, doa banyak. Nah, begitu dia mau naik bisnya arah mana? Ke sana. Dia cari dulu hadap kiblat. Oh, hadap kiblat sana. Anggap hadap kiblat sana. Langsung dia menghadap kiblat. Nawaitul hajj wa ahramtu bihi fardhan lillahi ta'ala. Niat langsung haji. Jelas? Langsung niat apa? Haji. Menghadap apa? Kiblat. Selesai sholat nih. Nah, baru dia naik. Habisnya. Labbaik Allahumma labbaik. Duduklah dia bis. Labbaik Allahumma. Bis jalan. Semua di bis itu bertalbiyah. Laki besarin suara. Setarnya mulai sana haji. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika. Udah dipanggil sama Allah. Jelas? Melepas semua pakaian kesombongan kita, mengganti dengan pakaian yang bersih. Lepas jabatan, lepas ilmu, lepas apa, semua dilepas. Memenuhi panggilan Allah. Allah mengatakan, kemari hambaku, kemari hamba. Labbaik Allahumma labbaik. Terus dia ucapkan zikir ini lebih utama daripada zikir yang lain. Labbaik Allahumma labbaik. Saya terima panggilan engkau wahai Allah. Labbaik. Yang perempuan kecilkan suara, jangan sampai besar-besar. Yang laki besarkan suara. Begitu turun di Mekah, turun bisnya sunnah, turun kaki kanan. Plek. Jelas? Sebelum masuk Masjidil Haram, cari kamar mandi lagi. Mana kamar mandi? Kalau ada kamar mandi di masjid, masuk mandi lagi, pakai baju ihram. Sunnah masuk Mekah Masjidil Haram, mandi lagi. Begitu kita masuk nanti Masjidil Haram, ingat ini pertama kali kita masuk Masjidil Haram, harus kaki kanan, harus paksa diri. Ingat, jangan sampai kayak masjid kita biasa main masuk. Jelas? Kiri kita pakai, kaki kanan. Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Jelas? Kaki kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita kembali duduk di majelis taklim kita setiap malam Kamis ba'da salatul Isya. Semoga kita diistiqomahkan sama Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur sama Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dipermudah sama Allah Subhanahu wa taala dan dipercepat sama Allah Subhanahu wa taala. Keturunan kita selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Bismillahil Fatihah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita dalam kitab Taqriratus Sadidah, judulnya tentang haji. Tata cara melaksanakan haji. Ada Ka'bahnya sudah sih? Oh sudah ada. Ya nanti nggak apa-apa besok. Saya kira besok ditaruh di depan langsung. Besok ditaruh di depan. Saya minta sama baju ihram. Saya minta baju ihram 2. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukum daripada haji yang pertama adalah wajib. Hukum melaksanakan haji adalah apa? Wajib. Di mazhab Imam Syafi'i, hukum umrah pun wajib. Haji wajib, umrah wajib. Tidak sunnah. Umrah itu hukumnya apa? Wajib. Makanya di mana-mana ada 3 macam nama orang naik haji. Yang pertama ada yang disebut dengan haji ifrad,
Yang kedua ada yang disebut dengan haji tamattu'. Yang ketiga ada yang disebut dengan haji qiran. Saya ulangi lagi. Yang pertama ada yang disebut dengan haji, yaitu haji ifrad. Yang kedua haji tamattu'. Yang ketiga namanya haji qiran. Tiga haji ini dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 pasti ada umrohnya. Makanya hukum orang naik haji wajib pasti dia umrah juga. Adapun melaksanakan haji dengan haji yang disebut haji ifrad. Misal kita dengar pulang-pulang orang naik haji, Bapak pakai haji yang mana? Haji ifrad, haji tamattu', atau haji qiran? Kalau dia katakan hajinya adalah haji ifrad, berarti artinya dia melaksanakan haji dulu, setelahnya baru apa? Umrah. Hajinya dulu selesai, baru dia melaksanakan apa? Umrah. Kalau dia mengatakan sayanya hajinya tamattu', hajinya apa? Tamattu'. Apa maksudnya tamattu'? Umrahnya duluan, baru dia naik haji. Jelas? Umrah dia selesaikan duluan, baru dia naik apa? Haji. Udah jelas bedanya? Kalau haji ifrad apa? Haji duluan, baru setelahnya apa? Umrah. Kalau haji tamattu', umrah duluan, baru apa? Haji. Kalau haji qiran, yaitu umrah dan haji berbarengan. Berbarengan. Kalau yang nomor 1 dengan nomor 2 dipisah. Bedanya apa? Yang pertama ifrad, haji duluan baru umrah. Kalau ini umrah duluan baru haji. Kalau haji qiran berbarengan, haji dan umrah. Beda apanya beda? Pertama niat. Kalau dia dipisah dengan haji dan umrah, niatnya harus orang melafazkan, sunnah melafazkan tersebut dan mengucapkannya di dalam hati. Kalau niat haji apa? Dia ucapkan, tulis niat haji ini. Sering-sering orang niat haji ini supaya cepat kesampaian naik tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Apa yang dia ucapkan? Nawaitul hajj. Tulis, udah ditulis? Nawaitul hajj wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, atau fardal lillahi ta'ala. Saya ulangi lagi. Nawaitul hajj wa ahramtu bihi fardal lillahi ta'ala. Lalu dia ucapkan akhirnya labbaik Allahumma bihajjah. Labbaik Allahumma bihajjah. Saya menerima panggilan Engkau wahai Allah dengan melaksanakan haji. Saya ulangi lagi. Niat haji, niat umrah, niat dua-duanya bagaimana? Kalau niat haji saja dia ucapkan nawaitul hajj wa ahramtu bihi fardal lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma bihajjah. Hajjah itu bukan nama ibu-ibu. Jelas? Artinya, ya Allah, saya niat naik haji dan berihram karena Allah fardal lillahi ta'ala, dan saya memenuhi labbaik Allahumma bihajjah, saya memenuhi panggilan Engkau ya Allah untuk naik apa? Haji. Jelas seperti ini? Adapun niat umrah, lihat niat umrah. Nawaitul umrah. Kalau tadi nawaitul hajj. Yang kedua nawaitul umrah wa ahramtu biha. Kalau yang tadi bihi, kalau yang ini biha. Wa ahramtu biha fardal lillahi ta'ala. Lalu dia ucapkan labbaik Allahumma bi umrah. Labbaik Allahumma bi umrah. Sudah dicatat? Sudah? Saya ulangi lagi. Nawaitul umrah wa ahramtu biha fardal lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma bi umrah. Ya Allah, saya niat naik umrah. Umrah, saya mau umrah saja. Misal bapak-bapak atau ibu-ibu umrah, niatnya begitu. Nawaitul umrah
wa ahramtu biha fardhan lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma bi umrah. Jalan. Jelas? Itu dia ucapkan seperti itu. Yang ketiga, dia gabungkan antara umrah dengan haji. Apa yang dia ucapkan? Nawaitul hajj wal umrah. Nawaitul hajj wal umrah wa ahramtu bihima. Kalau yang pertama tadi apa? Bihi. Yang kedua biha. Kalau yang ketiga dua-duanya bihima. Kalau untuk haji bihi, untuk umrah biha, untuk dua-duanya bihima. Nawaitul hajj wal umrah wa ahramtu bihima fardhan lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma bihajjah wa umrah, katanya. Labbaik Allahumma bihajjah wa umrah. Saya ulangi lagi. Nawaitul hajj wal umrah wa ahramtu bihima fardhan lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma bihajjah wal umrah. Jelas apa tidak ini? Jelas. Niat yang keempat haji badal. Haji apa? Badal. Dia kerja di Saudi. Ditelepon sama saudaranya, ibunya meninggal. Naikkan haji buat ibu. Jelas bagaimana? Saya udah haji. Syaratnya haji badal nih, dia harus naik haji duluan. Yang kedua, orangnya sudah nggak mampu, maksudnya udah meninggal. Atau dia masih hidup, dia nggak bisa naik haji. Dalam arti kondisi apa? Sakit la yurja bur'uh, sakit yang nggak mungkin sembuh. Baru dia dihajikan. Apa niatnya? Yang naik haji itu nanti niatnya nawaitul hajj an fulan. Kalau namanya misal siapa? Siapa? Pak Basri. Nawaitul hajj an Pak Hasan Basri. Jelas? Tapi dia masih sehat. Jelas? Masih sehat pula. Jelas? Seperti itu. Wa haramtu bihi lillahi ta'ala atau fardhu lillahi ta'ala, sama seperti akhirnya labbaik Allahumma bihajjah, sama. Cuma dia sebutkan wa nawaitul hajj an fulan. Dia sebutkan. Apa tadi haji ifrad? Haji yang duluan baru setelahnya apa? Umrah. Haji tamattu, umrah duluan baru haji. Kalau haji qiran, haji sama umrah di barangan. Insyaallah besok kita bahas tentang masalah Ka'bah, cara tawafnya. Sekarang tentang sunah-sunahnya ketika orang nanti mau ambil miqat, ambil niat. Pertama begitu dia diantar turun dari bis, dia akan masuk nanti di masjid. Biasanya masuk di dalam apa? Masjid. Dan di masjid sana ada kamar mandi. Di sanalah tempat beberapa sunnah sebelum seseorang memakai pakaian ihram. Yang pertama, apa yang dikerjakan orang mau naik haji ini? Yang pertama, qassu syarib wa tamsyitu sya'ri lihyah. Yang pertama, memotong, mencukur kumis. Habiskan kumisnya. Jelas? Dihabiskan kumisnya. Dan merapikan jenggotnya. Disisir jenggotnya. Karena kenapa? Kadang ada orang jenggotnya agak sering rontok, dia sering tarik-tarik. Tapi jenggot jangan dihabiskan. Jangan dihabiskan. Bagus kalau ada jenggot ini. Kadang ada orang sering tarik jenggotnya. Nanti pas lagi haji putus jenggotnya 3. Ganti kambing ini. Gara-gara 3 ini kambing kata dia. Jelas? Makanya disisir dulu. Kalau dia disisir, nanti ada yang nggak kuat tuh udah rontok duluan. Kalau yang itu, masih kuat deh. Jelas dirapikan deh, seperti itu. Jelas? Tapi kumis dianjurkan dipotong. Dianjurkan apa? Dipotong, dirapikan kumis. Jelas dipotong. Kalau kumis tebal dianjurkan ditipis sampai garis bibir. Garis bibirnya harus kelihatan. Jangan sampai kumisnya walaupun tipis melebihi garis bibir. Kata ulama, barang siapa yang punya kumis melebihi garis bibir, doanya nggak mustajab.
Jelas? Doanya tidak apa? Mustajab. Jelas? Nah, dirapikan nih kumisnya. Cuma jangan gara-gara kita ngeliat imam kita, dia kumisan, oh enggak mustajab doanya ini. Jelas? Nah, suruh rapikan saja. Jelas? Rapikan. Boleh pelihara kumis. Yang kedua, sebelum pakai baju ihram nih, natful ibit, mohon maaf, mencabut bulu ketiak. Dicabut bulu apa? Ketiak. Kalau nggak bisa sakit Pak Ustadz, nah dipotong aja, dikerokin. Jelas seperti itu, dihabisin semua rambutnya tersebut. Yang ketiga, qalmul azfar, potong kuku tangan dan kaki, dihabiskan. Jelas? Nanti karena nggak potong kuku nanti, dirapikan kukunya semua. Kan sudah kita belajar cara potong kuku kemarin. Yang pertama jari telunjuk yang sebelah kanan, baru jari tengah, jari manis, jari kelingking. Baru jari kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, baru ibu jari, baru terakhir ibu jari yang ini. Ini cara yang pertama, cara motong kukunya seperti itu. Kuku kaki seperti bulan sabit, dari kelingking terus menuju ke kelingking. Dari kelingking kanan menuju kelingking kiri, seperti itu. Motong kuku. Nah, dihabiskan kukunya tersebut. Jelas? Yang keempat, halqu sya'ril anah. Mohon maaf, memotong bulu kemaluan depan dan kemaluan belakang, dihabiskan sebelum pakai baju ihram, dirapikan semua. Kemaluan depan maupun kemaluan belakang. Yang kelima, sunnahnya ghuslul ihram, mandi di kamar mandinya tersebut sebelum pakai baju ihram, mandi dulu. Pakai sabun, pakai apa itu sebelumnya itu. Jelas? Karena nanti begitu pakai baju ihram tidak boleh dekat-dekat sama yang harum-harum nanti. Jelas? Kayak sabun tuh ada minyak wanginya, kan dia wangi sabun. Agak dijauhkan dikit, dijauhkan. Jelas apa tidak ini? Seperti itu. Dia mandi rapi-rapi sampai dia harum, rapi sudah semua. Habis itu yang keenam, lubsul izar warida jadidain abyadain thumma maghsulain, memakai dua pakaian, dua helai pakaian yang berbentuk rida, disebut rida. Rida itu seperti ini, kain panjang yang tidak ada jahitannya, seperti ini. Mohon maaf, nggak ada jahitannya, dia rata sampai sana. Kalau sarung dia bundar, berarti ada yang jahit di tengahnya. Jelas ada dijahit. Maka ketika kita pakai baju ihram, syaratnya dianjurkan warna putih. Boleh warna lainan, tapi lebih afdal warna putih. Sama seperti kain kafan. Kain kafan, afdalnya warna putih. Tapi kalau ada orang mau warna lainan nggak apa-apa. Misal Mas Gian minta warna coklat, boleh. Jelas? Salman minta warna abu, nggak apa-apa. Ustadz Husin batik, dia minta batik. Kenapa batik? Kiroati, kata dia. Jelas? Pak Basri minta loreng. Kenapa? Saya tentara. Boleh, nggak apa-apa. Tapi afdal warna apa? Putih. Kalau meninggal, jelas. Sama seperti pakai baju ihram. Anjurannya apa? Putih dan baru. Putih dan baru. Jangan bekas. Jangan punya bapak kita bawa. Pakai yang baru. Jelas? Pakai yang baru. Maghsulain. Tapi yaitu yang sudah dicuci. Dia baru tapi sudah dicuci. Jelas? Jadi pakaian baru itu dianjurkan langsung dicuci. Jelas? Kita dikasih nanti dari tempat berangkat kita, kloter berapa, nanti dikasih, kopernya dikasih, tandanya pengenalnya dikasih baju ihram. Nah, dicuci dulu. Maksudnya dicuci biasa, jemur dia. Jelas? Itu yang kita lipat lagi, itu yang kita bawa. Jelas? Cara makainya, dalam nggak pakai apapun, jelas. Makanya jangan main-main tari-tarian, jelas. Nggak boleh pakai apapun, jelas. Nanti di atasnya, jelas. Perlu hati-hati, kan nanti dibuka Pak Ustadz, nanti pas tawaf, pembahasan kita pas tawaf, nanti pas tawaf. Pertama, jelas. Yesus sediakan saya baju ihram, jelas. Nah ini
Hati-hati di sini apa? Kadang orang jamaah haji, mohon maaf, dia kelihatan auratnya. Dia karena sering pakai sarung di bawah pusar, jadi dia pakai sarung di bawah pusar, kelihatan auratnya. Seperti itu. Jelas? Anjurannya naik di atas. Jelas? Ada orang yang haji dulu. Jelas? Ini cerita. Dapat cerita dari saya punya guru. Pakai. Turun bis. Jelas turun bis. Di Makkah ini. Turun bis. Begitu turun bis, bisnya itu seperti bis bandara. Jebret. Jelas? Kalau turun itu kan tutup sendiri. Sampai di bawah. Jelas? Iya, sudah haram, Masya Allah. Jelas? Jalan habis. Kesangkut yang di sana. Jalan habis ya. Ini saja ikut yang di bawah. Nah, seperti itu. Maksudnya apa? Boleh juga nanti masalah pakai sabuk. Ada permasalahan nanti pakai sabuk. Apa hukum pakai sabuk? Nanti kita bahas. Hukum pakai sabuk. Dia takut jatuh. Surat pengenal. Bagaimana kita pakai tanda pengenal? Kan dia bundar. Jelas? Dia bundar. Bagaimana hukumnya kan? Apa namanya? Seperti jahitan. Bagaimana hukumnya ini? Sedangkan enggak. Kita pakai apa? Ada yang pakai apa namanya? Sabuk. Nah, seperti itu nanti kita bahas seperti itu. Nah, nanti kalau dia sudah selesai mandi, mohon maaf, udah selesai mandi, apa yang dikerjakan? Dia langsung pakai baju ihramnya kayak tadi. Salatlah dia, laki perempuan. Disebut namanya salat sunnah ihram. Niatnya usolli sunnatul ihram raq'ataini lillahi ta'ala. Jelas? Dia pakai dulu baju ihram, dia sudah lepas pakaiannya semua, baru menghadap kiblat. Salat sunnah apa? Ihram. Usolli sunnatul ihram raq'ataini lillahi ta'ala. Bisnya setelah dia salam, bisnya nunggu di depan masjid, nunggu sebelum dia masuk Mekah ini. Jelas? Begitu selesai sholat, dia doa dulu, ya Allah jadikan saya punya haji mabrur, ya Allah, mabrur, 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 ya Allah, jangan saya sampai khilaf, ya Allah, melanggar apa haram-haram haji, ya Allah, ya Allah. Doa banyak. Nah, begitu dia mau naik bis, bisnya arah mana? Ke sana. Dia cari dulu hadap kiblat. Oh, hadap kiblat sana. Anggap hadap kiblat sana. Langsung dia menghadap kiblat. Nawaitul hajj wa ahramtu bihi fardhan lillahi ta'ala. Niat langsung haji. Jelas? Langsung niat apa? Haji. Menghadap apa? Kiblat. Selesai sholat nih. Baru dia naik. Naik habisnya. Labbaik Allahumma labbaik. Duduklah dia bis. Labbaik Allahumma. Bis jalan. Semua di bis itu bertalbiyah. Laki besarin suara. Setarnya mulai sana hajinya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. Udah dipanggil sama Allah. Jelas? Melepas semua pakaian kesombongan kita, mengganti dengan pakaian yang bersih. Lepas jabatan, lepas ilmu, lepas apa, semua dilepas. Memenuhi panggilan Allah. Allah mengatakan, kemari hambaku, kemari hamba. Labbaik Allahumma labbaik. Terus dia ucapkan zikir ini lebih utama daripada zikir yang lain. Labbaik Allahumma labbaik. Saya terima panggilan engkau wahai Allah. Labbaik. Yang perempuan kecilkan suara, jangan sampai besar-besar. Yang laki besarkan suara. Begitu turun di Mekah, turun bisnya sunnah, turun kaki kanan. Plek. Jelas? Sebelum masuk Masjidil Haram, cari kamar mandi lagi. Mana kamar mandi? Kalau ada kamar mandi di masjid, masuk mandi lagi, pakai baju ihram. Sunnah masuk Mekah Masjidil Haram, mandi lagi. Begitu kita masuk nanti Masjidil Haram, ingat ini pertama kali kita masuk Masjidil Haram, harus kaki kanan, harus paksa diri. Ingat, jangan sampai kayak masjid kita biasa main masuk. Jelas? Kiri kita pakai, kaki kanan. Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Jelas? Kaki kanan. Pintunya dia banyak, ikut rombongan. Jangan pisah dari apa? Rombongan. Begitu sampai di Ka'bah, gak ada Masjidil Haram, tidak ada tahiyatul masjid. Tidak ada tahiyatul masjid. Langsung nanti startnya tawaf dulu. Itulah tahiyatul masjidnya apa? Tawaf. Begitu tawaf, nanti sholat sunnah tawaf setelahnya tersebut. Jelas? Tundukkan pandangan karena di sana campur. Yang bawa istri nanti boleh pegang istrinya dengan syarat dia nanti taglid madhab, berpindah madhab dengan cara apa? Wudhu lah dia. Dia wudhu, niat wudhunya berbeda dengan niat biasanya. Nawaitul wudhu li raf'il hadathil asghar, taglid madhab Imam Malik.
Ya Allah, saya niat mengangkat hadas kecil saya berpindah sementara mazhabnya Imam Malik. Basuh muka kayak biasa, basuh tangan kayak biasa, tapi begitu basuh rambut harus semua. Jelas? Kalau di mazhab Imam Malik nggak bisa begini. Kalau ada orang wudu begini, Imam Syafi'i ini. Jelas? Sedikit wajibnya sedikit sunnahnya banyak. Tapi mazhab Imam Malik semuanya harus. Jelas? Semua. Baru kaki, kalau bisa telinga dibasuh, baru pegang istri kita. Istri kita wudu juga seperti pegang. Jelas? Labbaik, putar. 1, jangan sampai hilang. 2, begitu 4, orang Mesir. Jelas? Wih, kata dia, sengaja dia dilepas di Ka'bah biar dia hilang di sini, kata dia. Sengaja saya putar, dia lepas, dia tukar pura-pura cepetan. Ini gara-gara dia di rumah diajak baik-baik sholat, dia nggak mau, putar lepas biar dia meninggal di depan masjid. Jangan. Jelas? Siapa tahu dia berdoa nanti. Jelas apa tidak ini? Orang naik haji, Bapak Ibu, ini salah satu mohon maaf, salah satu ilmu fikih yang tidak mungkin atau sulit orang bakal faham kecuali dia langsung praktek. Ada beberapa permasalahan fikih dia harus dipraktekkan. Salah satunya apa? Haji. Haji ini harus dipraktekkan. Kalau kita hanya belajar saja tanpa praktek, minimal umroh. Minimal apa? Umroh. Mudah-mudahan satu rombongan kita dari Karangpanas. Amin ya rabbal alamin. Umroh minimal supaya tahu di mana tempat-tempat yang bersejarah seperti itu. Minimal kita apa? Umroh. Dan dianjurkan kita, yaitu pas kita mau jalan ngadep kiblat, tadi niatnya seperti pas mau jalan niatnya di sana, menghadap mustaqbil kiblah, menghadap apa? Kiblat, dan menjaharkannya, mengucapkan, nanti dia ucapkan di dalam hati juga secara lafaz, kan seperti orang sholat tuh. Usolli fardal zuhri, usolli fardal isya ya rabbal alamin. Nawaitul hajj awil umrah wa haramtu bihi fardal lillahi ta'ala. Jalan seperti itu. Nah, di sana ciri-ciri haji yang mabrur, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, kata Allah. Jangan sampai dia berkata-kata kotor, berkata-kata keji, berdebat. Subhanallah, di dalam Al-Qur'an ini pun disebutkan di dalam haji yang mabrur, yaitu yang berkaitan dengan lisan. Kenapa? Karena nanti banyak ujian yang menggoda hati kita, membuat lisan kita pingin menari-nari, berkata-kata kebiasaan kita di tempat kita, pingin debat sama teman, pingin debat begini. Jangan biasakan bawa kebiasaan kita di kampung, kita bawa di sana. Jangan. Banyak-banyak sabar. Jelas? Saya di kampung jadi gini Pak Ustaz. Sabar. Biasa saya makan sarapan pakai nasi, kenapa roti? Sabar saja. Sabar dulu. Saya mau ajak debat begini, sabar. Ini tendanya kenapa nggak ada? Sabar. Jelas? Kita lagi apa? Haji, banyak sabar. Makanya saya bilang kemarin di Monjok, saya bilang, dan kemarin saya ngisi di Pejeruk kalau nggak salah tentang manasik haji, di mana-mana yang ada ayat atau hadis yang sama dengannya sorga, itu perlu hati-hati. Perlu apa? Hati-hati. Kalau sama dengannya pahala, iya, dapat pahala, iya. Tapi kalau sama dengannya sorga, paling tinggi sudah. Kalau orang dapat pahala belum tentu masuk sorga, harus pahalanya lebih banyak ketimbang dosanya. Tapi kalau dapat sorga, sudah masuk sudah dia. Jelas sudah masuk seperti itu. Seperti contoh di dalam Al-Quran surah At-Taubah, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membayar, menukar, membarter, membeli. Apa yang dibeli? Jiwanya orang beriman, dirinya, waktunya, hartanya, baru dibayar dengan sorga. Kalau kita kasih 4 Allah, baru kita dikasih 1 sorga sama Allah. Jelas? Tapi kalau ada orang ngasih cuma, dia nggak ke masjid, dia hanya sodakoh saja ke masjid. Jelas? Sodakoh saja, dikasih pahala, nggak dikasih sorga itu. Jelas?
Kalau ada udah jadi pengurus masjid, lalu dia waktunya dia berikan untuk masjid, lalu hartanya dia berikan untuk masjid, semua dia berikan jiwanya untuk masjid, sampai orang ada pembangunan dia berikan lagi, dia bantu masjid, semua dia. Jelas 4. Kalau kita berhasil memberikan 4, baru Allah kasih surga. Kalau cuma 1, kasih pahala. Kalau kasih 4, baru dikasih surga. Makanya di mana-mana ibadah, yang mana ibadah tersebut ganjarannya surga, perlu hati-hati. Sama seperti ucapan Rasul, tadi itu ayat, sekarang ucapan Rasul. Man akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, bisa akhir ucapannya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk apa? Surga. Kita dengar ini kabar gembira, cuma perlu hati-hati. Rasul nggak bilang barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dapat pahala, tapi masuk surga dia kan. Berarti perlu hati-hati. Jangan hanya kita pikirkan saya sekarang saja, tapi bagaimana kita datangkan amal-amalan supaya kita bisa mengucapkan la ilaha illallah akhir tersebut, dan menjauhkan sesuatu yang memberatkan lisan kita mengucapkan la ilaha illallah. Saya punya murid di Malang, dia jadi jaga di UGD rumah sakit kota, udah bertahun-tahun, nggak tahu sekarang pindah di mana mungkin. Dia cerita sama saya, Pak Ustadz, saya udah jaga bertahun-tahun di UGD, berapa sudah orang meninggal, ada tabrakan. Saya talkin, satu pun dari mereka sampai detik ini nggak ada yang pernah ucapkan la ilaha illallah. Saking sulitnya orang ucapkan la ilaha illallah. Karena kenapa? Ganjarannya surga. Jelas apa tidak? Salah satu di dalam hadis Rasul mengucapkan apa? Rasul mengatakan di dalam hadis, hajjul mabrur, kata Rasul, hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Rahul Bukhari wa Muslim, hadisnya sahih. Sesungguhnya haji yang mabrur, maka tidak ada balasannya kecuali apa? Surga. Bukan pahala, dikasih surga langsung. Berarti ketika kita sama dengannya surga, hati-hati dengan ibadah ini. Perlu banyak ilmu, perlu banyak sabar, perlu banyak wawasan, dan bagaimana jangan sampai hati kita dibisikin sama syaitan sehingga melanggar sesuatu yang merusak haji kita. Berapa banyak orang naik haji, dia tidak bicara, tidak apapun, tapi mohon maaf, di depan Ka'bah dia selfie, dia taruh fotonya. Foto boleh, nggak apa-apa, saya nggak ngelarang foto. Jelas, untuk nyimpen momennya seperti itu nggak apa-apa. Tapi bahayanya apa kalau kita udah post, nanti kadang-kadang masuk di dalam hati kita. Kita ini dipanggil sama Allah, dipanggil loh sama Allah. Mumpung kita dipanggil, nggak semua orang. Tahu-taunya Allah nggak seneng pas kita datang. Ternyata pas kita datang Allah nggak seneng. Karena kenapa? Kita bawa kotoran dalam hati kita bawa kotoran dalam lisan kita. Padahal kita mau tobat kesananya. Makanya perlu hati-hati naik apa? Haji. Di sini ada yang naik haji sini? 2 orang, alhamdulillah. Jelas? Nanti ada kalau orang haji dianjurkan ada beberapa nasihat di sana, ada beberapa amalan bagi orang yang berangkat haji supaya pulang-pulang dia haji mabrur. Seperti dia wukuf, apa yang dia baca di sana dianjurkan bagaimana? Ada beberapa amalan supaya benar-benar. Karena kenapa? Kadang begitu setelah beberapa naik haji beberapa hari, kadang-kadang dekat pulang itu sebagian orang dia nggak mau sholat lagi di Masjidil Haram, sholat dia di hotel. Padahal depannya sudah saya buka korden kelihatan Ka'bah, dekat sama Masjid Nabawi. Nggak dapat arba'in, nggak dapat ziarah Nabi, nggak mau ziarah Nabi. Bagaimana kita nggak mau haji, nggak mau ziarah Nabi? Harus ziarah Nabi. Kalau sudah ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dapat pergi arba'in, dapat kau raudhah, pergi ziarah kubur Nabi. Karena kita kenal Islam sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas apa tidak Bapak Ibu? Insyaallah besok kita lanjutkan, karena tadi saya dibisikin nama Pak Takmir, yaitu karena ada undangan manasik haji setelah ini untuk orang-orang Karangpanas. Betul? Oh, Selakaran. Kenapa Pak Ustadz orang Selakaran? Doa di sana. Isinya doa supaya kenapa? Supaya berkah sholawat ini pulang-pulang haji mabrur, itu seperti itu. Dulu orang kalau Selakaran lama, dia Selakaran tiap hari lama. Kadang dia lain pagi, lain malam, lain kampung sebelah, datang lagi giliran sampai tengah malam. Sekarang sekali saja Pak Ustaz. Iya, yang penting jangan tinggalkan Selakaran ya. Jelas, ini kebiasaan orang Lombok yang baik. Syirik Pak, enggak syirik, nanti kita ajarkan dalilnya tersebut. Biasakan hal-hal seperti ini,
Yang baik itu kalau ada orang naik haji, ya udah kita datang. Duyufullah, tamunya Allah, duyufur rahman. Minta doa di sana, sampaikan. Jadi yang naik haji nanti dia lupa. Banyak orang yang minta doa sama dia. Dia cuma ucapkan, ya Allah, siapapun orang yang minta doa sama saya, kabulkan ya Allah. Jelas? Kecuali Pak Hasan Basri kata dia. Kenapa? Karena dia minta kawin lagi. Misal ini. Karena dia makbul di sana. Dia titip. Dia pengecualikan. Nah, tapi dia enggak mau seberikan saja dia sehat sama. Jelas seperti itu. Jelas seperti itu Bapak Ibu? Insyaallah besok kita sambung kembali lagi. Dipersilakan dulu, ada pertanyaan? Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Alhamdulillah tidak ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Cukup ya? Kita sama-sama baca doa. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iktarafna wa annana ashrafna ala ladha ashraf. Fatub alaina tawbah taghsi li kulli hawbah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب المنة بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى عليه حد الحب وآله والصحب عداد طش صحبه والحمد لله في البدر والتناهي. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.